Perkenalkan, nama saya Andini Hairani Suhartadi dengan NIM 2406 0124149194. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan implementasi algoritma quicksort dengan metode random pivot serta analisis. Pengertian quicksort. Quicksort adalah algoritma sorting yang menggunakan metode divide and conquer, yaitu membagi array menjadi dua bagian berdasarkan pivot, kemudian melakukan rekursi pada masing-masing bagian. Yang pertama yaitu import library. Import random, yaitu baris ini digunakan untuk mengimpor library random berfungsi untuk memilih pivot secara acak dalam algoritma quicksort. Selanjutnya yaitu fungsi quicksort. Fungsi ini adalah inti dari algoritma quicksort yang bertugas untuk mengatur proses sorting secara keseluruhan. Yang B yaitu ada kondisi rekursi. Kondisi ini memastikan bahwa array masih bisa dibagi. Jika tidak, maka proses berhenti. Kondisi rekursi ini yaitu pada bagian if low kurang dari high. Selanjutnya, C memanggil partition. Di sini dilakukan pemanggilan fungsi untuk membagi array dan menentukan posisi pivot. Yang D, rekursi kanan dan kiri. Setelah partisi, fungsi quicksort dipanggil kembali untuk bagian kiri dan kanan, sehingga proses ini dilakukan secara rekursif. Itu pada quicksort array low p kurang 1 counter, quicksort array p tambah 1 high counter. Selanjutnya yaitu fungsi partition. Pada baris ke-31, tertulis pivot index sama dengan random randin low high. Pivot dipilih secara acak dari indeks array, kemudian simpan pivot awal. Bagian ini menyimpan pivot pertama yang digunakan. Selanjutnya yaitu tukar pivot ke akhir. Selanjutnya inisialisasi pivot dan indeks. Pivot diambil dari posisi akhir dan variabel i digunakan untuk menandai batas elemen yang lebih kecil, yaitu pivot sama dengan r high, i sama dengan low kurang 1. Selanjutnya, terdapat iterasi elemen digunakan untuk membandingkan setiap elemen dengan pivot, yaitu for j in range low high. Kemudian menghitung perbandingan. Setiap perbandingan dihitung untuk analisis performa algoritma, itu counter 0 plus sama dengan 1. Selanjutnya, cek elemen kurang dari sama dengan pivot. Jika elemen lebih kecil atau sama dengan pivot, maka akan dipindahkan ke bagian kiri. Yaitu terdapat pada if r j kurang dari sama dengan pivot. Lalu menukar elemen yang memenuhi kondisi ditukar ke posisi kiri. Kemudian mengembalikan posisi pivot, yaitu return i tambah 1. Mengembalikan posisi pivot untuk digunakan dalam proses rekursi. Fungsi run experiment. Fungsi ini digunakan untuk menjalankan quicksort beberapa kali untuk analisis. Pada baris
Pada baris ke-59, yaitu data are copy, counter sama dengan 0, noun, yaitu menjelaskan bahwa data disalin dan counter digunakan untuk menghitung perbandingan. Selanjutnya, yaitu menyimpan hasil menggunakan data array, yaitu 20, 10, 18, 32, 13, 5, dan 8. Prosesnya yaitu langkah 1, pivot dipilih secara acak, contohnya pivot 13. Pivot digunakan sebagai pembanding. Lalu langkah kedua yaitu partisi, data dibagi menjadi 2, kiri dan kanan. Pada bagian kiri itu 10, 5, 8, dan bagian kanan yaitu 20, 18, dan 32. Langkah ketiga, rekursi bagian kiri dan kanan di-sort lagi. Menggunakan cara yang sama, dilakukan berulang sampai selesai. Selanjutnya, langkah keempat yaitu hasil akhir, kiri terurut, ditambah pivot, dan kanan terurut. Hasil percobaan terdapat 2 percobaan. Yang pertama, pivot awal, indeks 4. Jumlah perbandingannya 12. Lalu hasil sortingnya 5, 8, 10, 13, 18, 20, 32. Percobaan kedua, pivot awal indeks pertama, jumlah perbandingannya 17. Dari dua percobaan menggunakan data yang sama, terlihat bahwa jumlah perbandingan berapa. Dari dua percobaan menggunakan data yang sama, terlihat bahwa jumlah perbandingan berbeda karena pivot dipilih secara acak. Pada percobaan pertama, jumlah perbandingan lebih sedikit karena pembagian data lebih seimbang. Sedangkan pada percobaan kedua, jumlah perbandingan lebih banyak karena pembagian kurang seimbang. Analisis hasil. Pivot dipilih secara acak, hasil berbeda tiap percobaan. Jumlah perbandingan tidak tetap. Hal ini terjadi karena pemilihan pivot mempengaruhi keseimbangan pembagian array yang berdampak pada rekursi. Semakin tidak seimbang pembagian, semakin dalam rekursi, sehingga jumlah perbandingan meningkat. Pengaruh pivot. Pivot menentukan pembagian data. Pembagian seimbang lebih cepat, pembagian tidak seimbang lebih lambat. Pivot terbaik dalam percobaan ini adalah yang menghasilkan perbandingan paling sedikit, namun hasilnya tidak selalu sama karena bersifat acak. Pemilihan pivot pada quicksort tidak hanya terjadi di sekali di awal, tetapi pada setiap proses rekursi. Oleh karena itu, algoritma tidak hanya dipengaruhi oleh pivot awal, tetapi oleh seluruh pemilihan pivot selama proses berlangsung. Penggunaan pivot acak bertujuan menghindari kondisi terburuk dan meningkatkan kemungkinan pembagian yang seimbang. Selanjutnya adalah analisis kompleksitas. Itu kasus base case dengan kompleksitas O(n) log n. Pembagian array sangat seimbang. Average case O(n) log n. Pembagian cukup seimbang secara umum. Worst case O(n) pangkat 2. Pembagian sangat tidak seimbang. Kesimpulan, pivot acak, hasil berbeda, perbandingan dihitung, pivot seimbang lebih efisien. Dapat disimpulkan bahwa performa quicksort sangat dipengaruhi oleh pemilihan pivot, dan pivot yang menghasilkan pembagian seimbang akan memberikan performa yang lebih optimal. Sekian dan terima kasih.